Saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di Cahaya Ilahi. Terima kasih telah meluangkan waktu mendengarkan pesan ini. Percayalah, setiap detik yang membawa kita untuk mendengar tentang tahajud bukanlah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam urusan hati dan rahasia langit. Bila hari ini engkau menemukan pesan ini, berarti ada isyarat khusus yang ditakdirkan untukmu. Betapa banyak orang yang berselancar di dunia maya, namun hanya sedikit yang sampai pada pembahasan tentang salat tahajud, ibadah malam yang penuh rahasia, serta tanda-tanda dikabulkannya doa. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari rencana Allah. Engkau bukan sekedar penonton, engkau bagian dari perjalanan rohani yang penuh makna. Mungkin selama ini hidup terasa datar. Doa sudah engkau panjatkan berkali-kali. Bahkan engkau pernah bangun di sepertiga malam, menegakkan dahi di atas sajadah, merintih dalam doa, tetapi esoknya segalanya tampak sama. Jangan berputus asa. Bisa jadi langit sebenarnya telah menjawab. Hanya saja bukan dengan cara yang kita duga. Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Tahajud bukan sekedar ibadah tambahan atau 2 rakaat di malam hening. Ia adalah bahasa rahasia seorang hamba dengan Robnya. Saat kita rela meninggalkan lelap tidur demi sujud di hadapannya, kita sedang mengetuk pintu langit. Pertanyaannya, apakah pintu itu terbuka? Apakah doa itu naik dan diterima? Kadang kita menunggu tanda, jawaban, atau perubahan. Sebagian tanda itu tak selalu berupa rizki berlimpah atau masalah yang langsung lenyap. Seringkali ia hadir sebagai bisikan lembut di hati. Perubahan kecil namun mendalam. Mari kita jelajahi 6 tanda yang menjadi isyarat bahwa doa tahajud kita tengah diangkat ke langit. Dan kini kita mulai dari tanda pertama. Tanda pertama, hati mendapat ketenangan. Tanda pertama adalah ketenangan hati meskipun masalah belum terselesaikan. Biasanya manusia merasa lega hanya ketika masalah usai. Hutang lunas, rizki datang, penyakit sembuh. Namun, ahli tahajud merasakan kedamaian bahkan saat badai masih bergulung. Hati yang biasanya gelisah tiba-tiba terasa lapang. Pikiran yang penuh beban menjadi ringan. Tidak ada penjelasan rasional selain rahmat Allah yang turun ke dalam dada. Ini tanda paling halus sekaligus paling kuat. Jawaban doa bukan hanya sekedar datangnya apa yang kita minta, tetapi ketentraman yang Allah turunkan agar kita mampu menunggu hasil itu. Allah berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Seperti kisah Aisyah, seorang ibu muda yang diuji dengan bisnis yang merugi. Malam demi malam ia menangis dalam tahajud memohon jalan keluar. Namun, alih-alih mendapat solusi instan, yang ia rasakan pertama kali adalah hati yang tenang. Ia mulai bisa tidur nyenyak, menatap esok dengan senyum, dan percaya pertolongan Allah sudah bergerak meski mata tak melihat. Ketika ketenangan ini hadir, itu pertanda doa tahajudmu sedang bekerja. Ketenangan adalah karunia awal sebelum jawaban nyata datang. Ketentraman ini adalah rahmat yang meneguhkan. Allah menurunkan sakinah, ketenangan agar kita kuat menunggu waktu terbaiknya. Jawaban doa bukan hanya sekedar hasil akhir, tetapi juga kekuatan batin untuk menapaki proses itu. Renungkanlah, ketenangan adalah karunia mahal. Ada orang kaya yang tetap gelisah, ada yang berpangkat tetapi dadanya sempit, dan ada pula yang tak memiliki apa-apa tetapi tidur nyenyak dengan wajah cerah. Itu semua rahmat Allah. Tanda kedua, hati mudah memaafkan.
Tanda kedua adalah kemampuan memaafkan orang lain menjadi lebih mudah. Memaafkan bukan perkara ringan, apalagi bila luka datang dari orang dekat. Namun ketika tahajud mulai menjadi kebiasaan, hati perlahan dilunakkan. Dendam yang dulu menyesakkan berubah menjadi keinginan menyerahkan balasan hanya kepada Allah. Tahajud bukan hanya ibadah vertikal dengan Sang Pencipta, melainkan juga proses membersihkan hati agar doa kita layak diangkat ke langit. Saat engkau merasa luka lama kian ringan dan mudah mendoakan orang yang dulu menyakiti, itu bukan kebetulan. Itulah tanda bahwa tahajudmu telah menembus langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah menambah kemuliaan bagi orang yang memaafkan." Hadis riwayat Muslim. Memaafkan bukan hadiah untuk orang yang bersalah, melainkan pembebasan bagi diri sendiri. Allah melunakkan hati melalui tahajud agar doa kita naik tanpa terhalang kebencian. Bayangkan kisah Fadli, seorang saudara yang bertahun-tahun menahan benci pada sahabat lamanya. Ia bangun malam memohon agar dilembutkan hatinya. Perlahan, tanpa disadari, amarah itu menguap. Di pagi yang sejuk, ia menulis pesan memaafkan dan dadanya terasa lapang. Inilah tanda kedua, kemudahan memaafkan. Bukan karena orang yang menyakiti pantas dimaafkan, tapi karena Allah menumbuhkan kasih di hati kita. Saat kita mampu memaafkan, kita sedang merasakan jawaban doa tahajud yang menyejukkan. Tanda ketiga, doa kecil terkabul. Selanjutnya, engkau mulai melihat doa-doa kecil terkabul tanpa disangka. Kadang engkau hanya berucap lirih, "Ya Rob, mudahkan urusanku besok." Dan keesokan hari, segalanya berjalan lancar. Atau engkau memohon rezeki halal, lalu tiba-tiba pintu usaha terbuka. Allah menegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini bukan kebetulan. Allah sengaja menampakkan jawaban pada hal kecil, agar hatimu yakin bahwa doa besar pun sedang diproses. Setiap bisikan lirih di sujud malam dicatat, tak ada yang sia-sia. Jika doa kecil saja diperhatikan, apalagi doa besar yang engkau panjatkan dengan air mata. Bayangkan cerita Hasan, seorang mahasiswa yang setiap malam memohon, "Ya Allah, mudahkan langkahku ke kampus besok, lindungi perjalananku." Suatu pagi, ia hampir terlambat karena kendaraan mogok. Ajaibnya, seorang tetangga yang jarang lewat menawari tumpangan persis saat itu. Begitulah tanda ketiga, doa-doa kecil terkabul. Bukan kebetulan, melainkan sapaan lembut dari langit. Ia menunjukkan bahwa setiap tetes doa dalam tahajud tak pernah sia-sia. Tanda keempat, semangat baru dalam ibadah. Tahajud ibarat mata air jernih yang mengalir ke berbagai cabang. Ketika istiqomah, engkau akan merasakan energi baru pada ibadah lain. Salat wajib terasa ringan dan lebih khusyuk. Bacaan Al-Fatihah menembus hati. Sujud terasa lebih lama dan penuh nikmat. Membaca Al-Quran yang dulu berat, kini terasa manis hingga air mata menetes. Sedekah pun lebih ikhlas. Memberi menghadirkan kebahagiaan yang tak tergantikan. Tahajud bukan hanya menambah amal malam, tapi menghidupkan seluruh ibadah siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa bangun malam dan membangunkan keluarganya untuk sholat, Allah akan menulisnya termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepadanya." Kisah Zahra bisa menjadi contoh. Dulu ia sering merasa malas sholat subuh tepat waktu. Setelah rutin tahajud, ia justru bangun lebih awal, bahkan menantikan azan subuh. Bacaan Qurannya meningkat. Sedekah terasa menggembirakan dan ia merasakan energi baru yang menular ke seluruh aktivitas. Inilah tanda keempat, semangat ibadah yang bertambah.
Ketika tahajud mengalir dalam jiwa, seluruh hidup ikut terangkat. Iman yang tumbuh bukan hanya dalam doa malam, tapi juga sepanjang siang. Tanda kelima, pertemuan dengan orang-orang baik. Tanda besar berikutnya adalah dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidup sejatinya adalah tentang siapa yang membersamai kita. Setelah isi koma tahajud, seringkali Allah menghadirkan guru yang menuntun, sahabat yang menenangkan jiwa, atau pasangan yang membawa kita mendekat padanya. Pertemuan itu kerap tak terduga. Seseorang yang memberi nasihat, teman yang menunjukkan jalan usaha halal, sahabat yang sabar menenangkan. Semua itu adalah jawaban doa, bukan kebetulan. Allah mengingatkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28. وَاسْبَعْدِي نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. Waspadalah dan bersabarlah bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang dengan mengharap keriduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Lihatlah kisah Farid. Ia dulunya merasa sendiri meniti jalan ketaatan. Tapi sejak rutin bangun malam, ia dipertemukan dengan komunitas kecil yang rajin kajian, mengajaknya berbagi ilmu dan kebaikan. Pertemuan itu menguatkan imannya dan menumbuhkan semangat baru. Itulah tanda kelima. Allah mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa yang menuntun pada kebenaran sebagai bentuk jawaban dari doa yang dipanjatkan di keheningan malam. Tanda keenam, menerima takdir dengan lapang dada. Tanda terakhir dan paling dalam, kemampuan menerima takdir. Banyak orang berdoa, namun kecewa ketika hasil tak sesuai harapan. Padahal, bisa jadi jawaban Allah bukan mengubah keadaan, tapi mengubah hati. Jika anggota sekarang lebih sabar, lebih tenang meski badai datang, itulah bukti bahwa tahajud telah menguatkan jiwa. Menerima takdir bukan pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa apapun ketentuan Allah pasti mengandung kebaikan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Contohnya seperti kisah Laila yang memohon kesembuhan bagi ayahnya. Takdir Allah berbeda. Ayahnya wafat dengan tenang. Di balik duka, Laila merasakan keteguhan yang tak ia pahami sebelumnya. Keyakinan bahwa semua keputusan Allah adalah sebaik-baiknya. Inilah tanda keenam, hati yang lapang. Tidak lagi memaksa keinginan, tapi pasrah penuh pada kebijaksanaan Allah. Ketika kita sampai di titik ini, tahajud telah mengajarkan makna ridho yang sejati. 6 tanda ini, ketenangan hati, kemudahan memaafkan, doa kecil yang terkabur, semangat baru dalam ibadah, pertemuan dengan orang-orang baik, dan kemampuan menerima takdir adalah sinyal bahwa doa tahajud telah diangkat ke langit. Bila satu saja hadir dalam hidupmu, itu sudah kabar gembira. Tahajud bukan hanya ibadah malam, melainkan percakapan rahasia dengan Sang Maha Kuasa. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang. Semua dicatat dan akan dijawab dengan cara terbaik. Jangan menunggu perfect. Mulailah walau hanya 2 rakaat dengan hati yang hadir. Jangan membandingkan ibadahmu dengan orang lain. Yang terpenting adalah ketulusan dan istiqomah. Jika tahajud membuat kita lebih rendah hati, lebih peka dan lebih dekat kepada Allah, berarti doa kita benar-benar naik ke langit. Semoga setiap langkah kecil menuju tahajud menjadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Setiap malam adalah undangan untuk berjumpa dengan Rob semesta. Jangan biarkan undangan itu terlewat karena mungkin
pada salah satu malam itu, doa kita benar-benar diangkat dan hidup kita berubah total. Saudaraku, perjalanan kita sampai di ujung kisah. Namun hakikat tahajud tak pernah berakhir. Malam akan selalu datang, bintang akan selalu berkelip, dan undangan dari Robmu tak akan berhenti. Semua tanda yang telah kita bahas, ketenangan hati, kemudahan memaafkan, doa kecil yang terkabul, semangat ibadah, pertemuan dengan orang-orang saleh, hingga lapang dada menerima takdir, bukan sekedar bukti bahwa langit mendengar, tetapi juga ajakan untuk terus mendekat. Ingatlah, kekuatan tahajud bukan terletak pada panjangnya rokaat, tetapi pada keikhlasan yang menyalahkan hati. Allah tidak melihat betapa panjang doa kita, melainkan seberapa tulus keyakinan kita bahwa Dia Maha mendengar. Malam adalah rahmat yang disediakan khusus bagi hamba yang rindu berdua dengan penciptanya. Di saat dunia tertidur dan kesibukan terhenti, kita diizinkan untuk memohon tanpa batas, mengadu tanpa malu, memohon ampun tanpa jeda. Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kuperkenankan. Siapa yang meminta kepadaku, akan kuberikan. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan menunggu waktu yang tepat, karena setiap malam adalah tepat. Jangan menunggu kondisi sempurna, karena tahajud justru menyempurnakan jiwa yang rapuh. Bila engkau hanya mampu 2 rakaat, lakukan dengan sepenuh hati. Bila hanya mampu beberapa kali seminggu, lakukan dengan cinta dan rindu. Setiap sujud yang lahir dari hati adalah surat cinta yang sampai ke langit. Semoga engkau dan kita semua menjadi hamba yang senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga tahajud, menjadikannya pelita di dunia dan cahaya di akhirat. Semoga ketenangan, ampunan dan keberkahan mengalir dalam setiap helaan napas kita hingga Allah mempertemukan kita di surganya. Kini, ketika malam kembali menyapa, dengarkan bisikan hatimu. Itu adalah undangan. Bangunlah, basuh wajahmu, dan temui Dia yang tak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dalam sepertiga malam itu, langit menunggu, dan jawabannya sudah lebih dekat daripada urat lehermu. Segala puji bagi Allah, pemilik malam dan cahaya yang selalu membuka pintu rahmat bagi hamba-hambanya. Semoga perjalanan panjang tentang 6 tanda dikabulkannya tahajud ini menjadi pengingat bahwa setiap sujud, setiap bisikan doa, dan setiap tetes air mata tidak pernah sia-sia. Mari kita bawa pesan ini ke dalam hidup sehari-hari. Menjaga tahajud bukan hanya ritual, melainkan jembatan untuk menenangkan hati, menguatkan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua dimampukan untuk istiqomah meski hanya 2 rakaat dengan hati yang penuh cinta dan keikhlasan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah melimpahkan berkah, ketenangan, dan petunjuk dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.